Dan saya minta jawabannya iya atau tidak. Asih, tolong pikirkan kembali. Dan saya minta kamu jawab jujur. Dari hati kamu. Sih, kamu dengar saya kan? Iya kan? Jawabannya iya atau tidak. Kamu dengar saya kan? Saya tanya sama kamu. Dan saya minta jawabannya iya atau tidak. Kamu pikirkan kembali. Dan saya minta kamu jujur. Asih? Kamu pasti mau merebut Rizky dari Asih. Karena kamu iri dia mau menikahi Asih, ya kan? Enggak, Bu. Hajar kamu. Tenang, Tante. Tenang. Jangan marah dulu, Tante. Saya ingin jelasin, Tante. Saya ingin tanya sama Asih, apakah Asti bisa melaksanakan tugas rumah tangganya? Jadi begini, Tante. Saya ingin calon istri saya bisa mengurus saya, Tante. Walaupun di rumah saya banyak pembantu, Tante. Ada 5, Tante. Itu nggak cukup, Tante, buat saya. Jadi soal ini saya tanya pada Asih. Dan saya sedang menunggu jawabannya ya atau tidak. Bilang dong, ya atau tidak. Ayo dong, bilang. Rizky, pokoknya Tante jamin deh. Percaya sama Tante, Asih itu pinter. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga apa saja ya. Nyapu, ngepel, nyuci, ngelap-ngelap, semua. Pokoknya dia serba bisa. Hebat. Percaya deh. Hebat, Tante. Saya nggak nyangka Asti bisa mengerjakan semuanya. Bisa. Mama. Tuh dia datang. Sebentar ya, Tante suruh kemari. Kamu nggak apa-apa? Bener, kamu nggak apa-apa? Tadi Asti lihat ada Didin di sana. Kok Rizky nggak ada sih, Ma? Rizky ada di sini. Dia baru saja tanya sama Mama kalau kamu tuh bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau tidak. Mama bilang saja kamu bisa. Sekarang saatnya kamu buktikan sama dia kalau kamu bisa, oke? Aduh, Mama, aku kan nggak bisa. Masak nasi juga aku nggak bisa. Udah. Kamu nggak usah pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang kamu tunjukin sama dia kalau usaha. Kamu tuh mau usaha, oke? Yuk kita ke dapur. Mau? Mama. Ayo. Ya atau tidak? Rizky, Halo. ini Asti. Halo, Asti. Aduh, Rizky, apa kabar? Kangen deh, udah lama nggak ketemu. Rizky, Tante sudah bilang sama Asti kalau kamu itu menginginkan seorang istri yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga apa saja. Dan sekarang Asti akan buktikan sama kamu. Oh, bisa, Tante. Pasti bisa buktikan. Yang sederhana aja, Tante ya. Gimana kalau setiap kali saya makan, saya selalu pakai sambal, Tante. Bisa kan bikin sambal? Oh, bisa. Tante kan udah bilang dia bisa. Bisa kok, bisa kok. Bisa dong, kamu pasti bisa. Soalnya habis manicure nanti kunyah patah gimana? Aduh. Ada cara lain nggak, Ma? Cara lain ada nggak ya? Pakai blender aja. Iya, boleh. Pakai blender. Nggak apa, boleh ya. Ini tutupnya mana? Mana dong, Asti? Mana tutupnya? Pakai tangannya Asti aja. Ditutup, Tante. Wajah yang cantik itu tertutup dengan rambut yang terurainya, Tante. Gimana kalau wajah yang cantik itu bisa terlihat? Jadi rambutnya tolong digini.
Gimana? Asti bisa bikin sambal? Oh, tante kan udah bilang bisa, dia pintar kok bisa. Oh bisa, itu matanya kenapa tante? Enggak apa-apa, dia cuma kelilipan sedikit aja. Oh iya. Bercanda aja kok. Main-main aja. Bentar ya tante. Saya mau tanya sama Asi. Iya. Iya atau tidak jawabannya? Iya atau tidak? Asi bilang dong sama Rizky. Rizky tuh mau tahu dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga semuanya atau enggak. Bilang iya. Cepet dong. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kurang keras. Kita iya. 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 Kenapa tuh dia tante calon suami si Asti? Kayak orang gila gitu deh. Iya. Aja gila. Dia tuh girang karena ternyata dia mendapatkan calon istri sesuai dengan pilihan dia. Kenapa? Kenapa Ki? Dia sudah mau menerima cinta gue. Oke lah, oke. Terus langkah berikut lo itu apa Ki? Langkah berikutnya. Tadi dia kan sudah mau menerima cinta gue. Langkah selanjutnya, bagaimana caranya supaya dia mau menikah dengan gue? Kalau dia sudah mau menerima dia sebagai istri gue, gue akan bawa keluar itu Asti dari rumah itu. Wah, mantap. Mau apa kamu di sini? Apa ngelakuin sih? Semua orang udah tidur, jadi kita bisa bebas berdua. Enggak. Saya jamin kamu nggak akan nyesel sih. Enggak, lepasin saya, Jeffrey. Ibu! Saya nggak butuh uang kamu, saya bukan pelajar. Lepas, Ibu! Ibu! Lepasin saya. Ibu, tolong. Lepas, saya nggak mau. Oh, Ibu. Ada apa sih kamu teriak-teriak udah malam begini? Waktunya orang tidur. Ibu, tolong saya. Dia masuk ke kamar saya. Dia mau memperkosa saya, Bu. Asih bohong tante. Tante tahu kan tadi siang saya dapat kiriman uang dari orang tua saya. Nah, begitu saya hitung ternyata kurang 100.000. Saya jadi curiga dong sama si Asi. Terus saya ke kamarnya Asi, saya tanya sama Asi. Dia malah panik tante. Saya jadi curiga pasti dia yang ngambil tante. Astagfirullahaladzim. Itu bohong Bu. Saya nggak mencuri uang Jeffrey, sumpah. Oh gitu. Kamu tuh udah salah berani bohong sekarang mau fitnah Jeffrey ya? Enggak, bener enggak. Sumpah demi Allah saya nggak Alah mencuri. tante, mana ada si maling mau ngaku tante. Pasti dia yang ngambil. Sumpah demi Allah saya. Udah, kamu kurang ajar amat sih bak bawa-bawa nama Allah. Sekarang ayo, sekarang ke kamar kamu lihat kalau memang uangnya ada di sana. Cepat kalau sampai ada awas kamu ya. Udahlah, sebenarnya kamu ngaku aja. Sebelum semuanya tuh terlambat. Kalau kamu ngaku, Tante Nova tuh pasti nggak akan hukum kamu. Tapi saya nggak ngambil. Jeffrey periksa semuanya cepat. Oke.
berani yang ngambil uang saya. Saya nggak ngambil. Diam! Dasar anak kurang ngajar. Udah nyuri berani bohong lagi. Dasar maling. Anak tidak tahu dia untuk kamu. Saya heran Tante, kalau memang kamu perlu uang, kamu minta dong sama saya baik-baik. Pasti saya kasih. Dasar anak tidak tahu diri. Kamu emang harus saya kasih pelajaran ya. Sini. Pukul aja dia Tante. Sini kamu. Ada apa lagi ini? Mereka apakan lagi anakku? Sini kamu. Ayah kamu selalu bilang kamu anak baik, tidak pernah buat salah. Saya selalu yang jelek, saya selalu yang salah. Sini ya. Sekarang kita keluar. Ayah kamu kasih tahu dia tahu apa yang kamu lakukan. Ayo, jalan. Ayo. Terus itu akibatnya kalau lu nggak mau nurut sama gue. Apa kamu? Coba. Apa lagi sama Asih? Mas lihat nih, anak kamu telah mencuri uang keponakan saya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Mas. Uang ini disembunyikan di bawah bantalnya. Anehnya udah nyuri, bukannya ngaku, malah bohong lagi. Mas selalu bilang Asih itu orangnya polos dan tidak pernah bersalah. Anak polos macam apa, Mas, yang berani nyuri dan bohong? Coba, kalau Mas jadi saya, Mas juga pasti akan marah. Nova, untuk kali ini saya mohon maafkan Asih. Saya yakin semua ini dilakukan Asih karena terpaksa. Jadi tolong tinggalkan kami berdua biar saya yang bicara dengan Asih supaya dia tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Baik, tapi sekali lagi kalau dia mengulangi perbuatan yang sama, saya akan usir dia. Saya udah gak tahan, Mas. Lama-lama kesabaran saya juga akan habis. Asih gak mencuri, Ayah. Asih bersumpah, Asih gak mencuri. Ayah percaya Asih. Tapi kenapa ibumu bisa sampai marah begitu? Ini semua gara-gara Jeffrey, Ayah. Dia memfitnah Asih. Tapi ibu lebih percaya sama Jeffrey. Kenapa, Ayah? Kenapa Asih selalu sengsara? Kenapa gak ada orang yang menyayangi Asih, Ayah? Kenapa, Ayah? Kenapa? Lukman, Faris, adik kalian kan sudah setuju untuk menikahi Asih. Jadi kita mesti cepat-cepat merencanakan acara pertunangan mereka. Benar. Tahu sendiri kan anak muda zaman sekarang
Sebelum mereka resmi bertunangan, mereka pasti akan main kanan, main kiri. Buntutnya berantem, bubar deh. Makanya kita harus cepat-cepat meresmikan hubungan mereka. Iya kan? Baiklah, pokoknya begitu Rizky pulang, kita akan bicara dengan dia. Dan langsung kita melaksanakan pertunangan mereka. Lukman, Faris, kenapa kalian menganggap pertunangan Rizky itu seperti main-main saja? Kita kan belum pernah dengar langsung dari Rizky bahwa dia serius ingin menikahi Asti. Kenapa kita mesti buru-buru adakan pertunangan itu? Tapi Ma, Rizky kan sudah benar-benar mantap untuk memilih Asti jadi istrinya. Dan Yufi juga bilang... Yufi bilang. Apa orang di rumah ini tidak bisa bicara atas kemauan sendiri? Mama ini gimana sih? Rizky yang mau bertunangan kok Mama yang protes? Apa Mama nggak pengen Rizky bahagia? Kamu bicara seenaknya. Siapa yang ingin bahagia? Kamu kan, bukan untuk Rizky. Kamu dan adik iparmu Hindun sama saja. Kalian bicara atas dalih orang lain. Padahal kalian sendiri yang ingin mencari keuntungan. Dasar. Kalian berdua sama saja dengan Lintah. Perempuan tua! Berani-beraninya ya kamu bilang kami Lintah? Yufi, jangan! Diam kamu! Tapi Mas Lukman kan cuma mau bilang... Kamu juga diam, tolong! Berani-beraninya kamu protes waktu Mbak Yufi lagi bicara. Kenapa? Kamu mau ngelawan Mbak Yufi juga? Ya? Jadi dengar perempuan tua. Awas ya kalau kamu berani-beraninya sekali lagi bilang kami Lintah. Akan kami kirim kamu ke panti jompo. Supaya setiap hari kamu makan lewat sedotan. Yufi, jaga mulut kamu. Kamu jangan bicara sembarangan. Ini rumah saya. Saya yang kuasa di rumah ini. Jangan bicara begitu. Anak aku brengsek, minggir kamu! Yufi! Jangan sentuh anak saya. Kurang ajar kamu. Itu bukan anak kamu. Itu anak pembantu kamu yang sudah mati. Lukman, Faris, tolong bilang sama perempuan tua itu dan anak brengsek itu untuk bersikap sopan. Kalau mereka nggak bisa bersikap sopan, kami akan minggat dari sini. Kamu mau? Jangan sentuh. Yufi. Apa sih? Iparindun, ayo kita siap-siap untuk minggat. Oke. Kamu jangan pergi. Kamu juga jangan selesai tolong. Faris, kamu antar Mama dan Nindya ke kamar. Ayo Nindya, Mama, kita ke kamar. Faris, kamu sama saja dengan kakakmu Lukman. Membiarkan diri kalian diinjak-injak oleh kedua istri kalian yang licik-licik itu. Laki-laki macam apa kalian ini? Pokoknya saya udah gak mau dengar lagi omongan kamu. Semua orang di rumah ini sudah tidak percaya dengan omongan saya. Lebih baik saya pergi dari sini. Ayo Iparindun. Kamu. Yufi, Hindun, buka dulu, saya akan jelaskan persoalan sebenarnya. Mama tuh yang bersalah, kamu tidak, sayang. Buka dulu pintunya, Hindun. Kamu jangan pergi. Saya akan menjelaskan jelas-jelasnya buat kamu dan Hindun. Kamu jangan pergi ya. Hindun, tolong buka pintunya. Yufi, kamu dengar dulu penjelasan saya. Mama dan Nindya dan semua di rumah ini bersalah. Kamu tidak. Saya akan jelaskan dulu. Kamu jangan begitu, buka pintunya. Saya tinggal dulu ya, Mas. Terima kasih. Apa yang Mama khawatirkan selama ini terjadi. Yufi dan Hindun sengaja mengatur pernikahan Rizky supaya mereka bisa menguasai Rizky sebagaimana mereka menguasai Lukman dan Faris. Setelah mereka berhasil, Mama dengan gampang mereka singkirkan. Mereka pasti akan mengusir Mama.
Nindya akan ikut mama terus, mengurus mama. Terima kasih sayang. Terima kasih. Kamu kenapa sih selalu menghindar dari saya? Hah? Kenapa? Saya minta tolong, Rizky. Saya mohon jangan ganggu saya lagi, Rizky. Jangan buat keadaan menjadi lebih buruk lagi. Ya Tuhan, siapa yang melukai kamu seperti ini? Siapa? Ibu saya. Ibu saya memukuli saya lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu macam apa dia? Tega sekali melukai kamu seperti ini. Saya harus bicara sama dia. Jangan. Saya mohon jangan. Asih, ibu kamu tidak bisa melakukan ini terus-menerus. Kamu ini bukan binatang. Walaupun kamu anak tiri, tapi kamu tetap anaknya. Asih, saya tidak rela kamu menderita seperti ini. Saya tahu. Saya tahu, Rizky. Tapi sekarang ini keadaan ayah saya sedang parah sekali. Dan ayah saya sangat bergantung sama ibu saya. Kalau ibu saya sampai tahu kamu marah seperti ini, yang kena imbasnya bukan cuma saya, tapi ayah saya juga. Jadi saya mohon jangan lakukan itu. Saya udah terbiasa seperti ini, Rizky. Saya udah terbiasa. Sebenarnya bukan ibu saya yang salah. Tapi Jeffrey, dia mencoba merayu saya, tapi saya menolak dia. Biar dia nggak kena salah, dia menuduh saya mencuri uang dia. Kurang ajar Jeffrey. Saya harus kasih pelajaran dia. Saya mohon jangan. Asih, kamu tidak bisa menghalangi saya. Mama jangan pergi ya, tinggal di sini aja ya. Nanti kalau Mama pergi, Papa sama siapa? Habis kamu belain mama kamu terus sih. Tapi Mama kan... Udah deh, jangan banyak omong. Nurut aja apa kata saya. Iya, tapi jangan pergi ya. Udah deh, nggak usah khawatir. Malah nanti saya yang jelasin sama Mama. Ya udah deh. Halo. Jeffrey. Siapa ini? Oh, sampai lupa. Saya Lili. Saya ini pramugari. Saya ini udah lama loh diam-diam mengagumi kamu. Pramugari? Wah, berarti dia cantik dong. Halo Lili, iya. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu buat kamu? Saya telepon kamu ini biar saya bisa lebih tenang kalau udah dengar suara kamu. Yang bener nih. Bener. Pertama kali saya melihat kamu, hati saya itu langsung bergetar. Kamu itu ganteng sekali. Kayak Leonardo DiCaprio yang di film Titanic itu loh. Yang bener nih. Terus, jadi kita bisa ketemu di mana dong? Kalau sekarang bagaimana? Mumpung saya ada waktu. Boleh. Hari ini gue bisa. Kita ketemu di Kebun Raya Bogor.
Terus nanti kamu masuknya di samping kantor pos, kamu lurus ke dalam, dan nanti di situ ada air mancur. Kita bisa pasti ketemu di situ. Oh, iya. Saya tahu tempatnya. Saya akan ke sana secepatnya ya. Bener loh, janji. Awas loh kalau nggak sampai datang. Oh, pasti saya datang pasti. Iya ya, saya tunggu kamu loh. Ya udah, bye-bye. Oke, sampai ketemu nanti ya. Ya dadah. Asik. Mimpi apa gue semalam ya? Ada pramugari nelfon gue. Tapi kalau dia benar-benar cantik, lumayan buat latihan sebelum sama si Asih. Siapa tuh? Temen gue nelfon. Teman apa teman? Teman, bener. Udah deh, gue cabut dulu ya. Kencan nih. Iya. Itu dia, itu orangnya tuh. Oh iya, itu Ki. Iya. Kelihatan. Ya, jelaskan. Tapi ganteng juga loh. Gila lo. Oh iya, lihat lo. Laki-laki bukan perempuan. Sorry. Lo bener aja. Terus. Gini. Lo bawa dia ke belakang. Iya. Gue nunggu di belakang. Nanti gue hajar dia. Ki, tapi teh nanti kalau gue diapa-apain gimana? Ya, kalau dia apa-apain? Iya. Pasrah aja, terima kenyataan. Enak aja lu. Lah kan soalnya begini, kasih sayang tidak melihat jenis kelamin. Apaan sih? Udah, ya udah. Jadi bawa ke belakang ya? Bawa ke belakang ya. Ya. Oke. Tunggu. Penampilan lo harus meyakinkan bahwa lo tuh kayak wanita. Oke. Kepit. Iya. Udah. Jalan. Sana. Sakit ah. Wah. Kamu ini ternyata lebih cantik dari yang saya bayangkan. Oh, makasih. Kuku ganteng. Kamu ini ternyata nafsu banget ya. Iya dong. Iya. Aduh, jangan di sini dong, Jo. Kenapa? Saya malu. Di sini kan banyak orang. Cantik sekali kamu. Mendingan kita ke sana. Kita mojok di sana. Sana? Iya. Ayo. Ayo dong. Saya kan malu. Saya malu tau nggak lo, nanti diliatin orang banyak. Mendingan di sini deket semak-semak. Suamiku, kamu nggak apa-apa kan? Aduh, kenapa pipinya suamiku? Suamiku. Aduh, Leonardo DiCaprioku, kamu jangan kalah sama Rocky. Pukul, ayo pukul. Stop, jangan pukul suamiku. Aku lagi hamil. Sembarangan lu ngomong emang gue suami lu. Asal aja lu ngomong. Kurang ajar. Tadi lu bilang muslim gue. Sekarang lu kayak gini habis mandi semua dibuang. Pukul, ayo pukul. Kamu masih tetap mau jadi suami saya nggak? Enggak. Pokoknya enggak. Mau kawin sama saya nggak? Enggak, pokoknya gue nggak mau. Aduh, jatuh. Gimana? Lu bisa
Pokoknya gua nggak mau. Sialan. Nggak mau. Kamu dasar bokap gue ya. Jangan kurang ajar loh sama Asih, hah? Ki, jatuh Ki. Ini nih, cepat, biar Rizkinya. Biar mampus, pegang Ki, awas jatuh Ki. Biar mampus. Makanya jangan kurang ajar sama Asih, akibatnya. Biar mampus. Yuk. Ayo. Kesini. Terus saya mau tanya, kamu ngapain Jeffrey? Saya sudah kasih dia pelajaran karena dia kurang ajar terhadap kamu kemarin. Kamu puas? Kalau belum puas, saya ajar lagi dia. Ya Allah, kamu kok bilang seperti itu? Jelas saya nggak setuju, Rizky. Kenapa kamu nggak biarin dia aja, biar Allah aja yang balas dia? Jeffrey telah menyiksa kamu. Saya nggak mau Jeffrey menyiksa wanita yang saya cintai. Tapi saya nggak setuju kekerasan, Rizky. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula hubungan kita nggak akan bisa berlanjut. Karena ibu saya sudah mencarikan saya laki-laki lain. Tidak. Dan laki-laki itu adalah di depan kamu. Saya adalah milik kamu. Dan saya tetap berusaha untuk mendapatkan kamu. Kalau kamu tidak percaya, saya akan lakukan sesuatu untuk kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu lihat sendiri. Asik! Cepet dong tehnya, dokter nih. Kamu nggak boleh tulis ini. Kamu nggak boleh hapus. Kalau kamu hapus, saya akan tulis seluruh dapur ini dengan darah saya. Saya harus pergi. Tolong, ini hapus. Ya, masuk. Tante, Ada apa? tante sini deh. Tante cepet. Ayo, cepet. Ada apa sih? Jeffrey barusan ngeliat Rizky tuh jatuh cinta sama Asi. Ayo. Kamu tuh pasti mabuk, kamu ngaco. Si Rizky itu kan sama Asti, mana mungkin jatuh cinta sama Asti? Jeffrey nggak bohong, Tante. Kalau Tante nggak percaya, ayo. Sini, Jeffrey kasih lihat buktinya di bawah. Ada buktinya. Ayo.
terkunci. Lalu saya ambil inisiatif belakang tante, ternyata pintu belakang tidak terkunci. Begini Rizky, tadi Jeffrey bilang kalau kamu itu jatuh cinta sama Asih. Apa betul? Oh enggak, bohong tante, mungkin Jeffrey mimpi kali. Alah, jangan pura-pura ngelak lo. Gue denger sendiri lo ngomong sama si Asih sejelas lo ngomong sama gue sekarang. Tuh lihat tante, lihat tangannya dia kan? Soal tangan tante, kalau tangan tadi saya lewat pintu belakang, terus pintunya itu ada benda tajam tante, jadi tergores gitu. Dan masalah saya jatuh cinta sama Asih ya nggak mungkin tante, itu bohong. Dan kemarin saya dengar kamu dipukulin orang ya? Jadi mungkin pendengarannya terganggu tante. Sialan lo. Jadi ceritanya lo mau ngelak nih? Ayo tante, saya buktiin tante. Tunggu dulu Jeff. Siapa tahu Rizky itu benar bahwa pendengaran kamu memang terganggu. Kok tante malah bela dia sih? Kalau tante nggak percaya, tante lihat sendiri di dapur. Dia itu nulis di tembok kalau dia cinta sama si Asih tante. Ayo tante, ayo. Tante lihat sendiri kan tulisannya. Bener kan